Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat. Ya, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah dasar pemuliaan tanaman. Ya, yaitu pemuliaan tanaman membiak vegetatif. Ya, kita sudah mendiskusikan pada minggu-minggu sebelumnya untuk pemuliaan tanaman menyerbu sendiri dan pemuliaan tanaman menyerbu silang. Ya. Pemuliaan tanaman membiak vegetatif ini biasanya kelompok tanamannya bisa menyerbu sendiri atau menyerbu silang, tapi sebagian besar adalah menyerbu silang. Ya, tanaman tahunan, ya, perkebunan misalnya, kopi, kakao, karet, maupun buah-buahan, ya, mangga, durian, dan lain sebagainya, itu adalah tanaman menyerbu silang sesungguhnya. Tapi karena bisa diperbanyak secara vegetatif, maka tanaman-tanaman tersebut, ya, kalau akan dilakukan kegiatan pemulihan tanaman, masuk kepada kegiatan ini, pemulihan tanaman membiak vegetatif. Nah, bahasan kita pada hari ini adalah tentang karakteristik tanaman membiak aseksual, ya, vegetatif, kemudian apomiksis, dan tentu metode pemuliaan, ya, untuk tanaman membiak secara vegetatif. Sehingga sub pokok bahasan kita adalah yang pertama karakteristik tanaman membiak vegetatif, kemudian apomiksis, dan kemudian pemuliaan tanaman membiak vegetatif. Ya, relevansinya ini adalah bahwa perbanyakan tanaman secara seksual atau membiak vegetatif ini tidak melibatkan pembentukan gamet dan fertilitas, sehingga komposisi genetik tanaman ini dapat dipertahankan. Ya. Untuk dapat memanfaatkan kelebihan ini perlu pemahaman tentang karakteristik tanaman membiak secara vegetatif, ya, atau aseksual, kemudian apomiksis, kemudian metode untuk meningkatkan keragaman, dan tentunya adalah perakitan varietas tanaman yang membiak secara vegetatif. Ya. Nah, kita awali dengan dasar genetik dari pembiakan vegetatif. Ya, perbanyakan vegetatif itu adalah sistem perbanyakan aseksual yang tanpa mengalami proses pembentukan gamet. Ya. Kenapa ini perlu digarisbawahi? Karena kalau kita katakan organ somatik saja, maka ada juga organ generatif yang digunakan untuk pembiakan vegetatif. Ya, kasus apomiksis, ya, pada manggis misalnya, meskipun manggis diperbanyak menggunakan biji, tetapi dia digolongkan sebagai perbanyakan vegetatif. Oleh karena itu batasannya adalah perbanyakan aseksual itu yang tanpa mengalami proses pembentukan gamet, ya, dari suatu individu, ya, tanaman yang sebelumnya merupakan hasil pembentukan zigot atau pembiakan seksual. Jadi semuanya sebetulnya awalnya adalah pembiakan seksual. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, ada seksual, entah itu terjadi jauh sehari sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, misalnya pada manggis itu adalah persilangan antar manggis tertentu, kemudian dapat manggis yang baru, kemudian terjadi perbanyakan aseksual pada manggis. Ya. Nah, jadi kita tekankan sekali lagi bahwa pembiakan vegetatif ini tidak terjadi pembentukan gamet atau gametofitik, sehingga tidak terjadi segregasi genetik. Ya, karena informasi genetik ini dikopi langsung dari jaringan somatik. Walaupun tadi menggunakan biji, sebetulnya ada jaringan somatik. Sehingga dihasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Kemudian populasinya homogen. Ya. Populasi yang identik dengan induknya homogen ini disebut dengan klon.
Maka kita kenal ada klon kentang, klon kopi, klon kakao, klon karet. Itu klon. Klon itu selevel dengan varietas, ya. Kalau yang diperbanyak dengan biji, benih gitu ya namanya varietas. Kalau yang diperbanyak secara vegetatif kita sebut dengan klon. Ya. Nah, jadi ini sangat penting saya kira ya pemahaman tentang apa itu pembiakan vegetatif ya untuk tanaman-tanaman tertentu adanya segregasi itu akan menyebabkan ketidakpastian. Jadi misalnya kalau kita dapat mangga yang sangat manis, bijinya kita tanam, ada ketidakpastian bijinya nanti akan sama persis tidak dengan induknya. Sama persis tidak dengan apa yang kita rasakan dari buah yang telah kita cicipi itu. Nah, ini ada ketidakpastian karena ada kemungkinan ada segregasi. Karena tadi kelompok tanaman ini biasanya menyerbu silang. Sehingga kalau bijinya ditanam ada kemungkinan berbeda dengan apa yang fenotip yang terjadi pada induknya. Nah, berdasarkan asal perbanyakan ini, maka dibagi menjadi dua. Perbanyakan dari organ somatik, ini bekerja berdasarkan konsep totipotensi sel ya melalui struktur khusus, misalnya sulur, umbi, akar, batang, anakan, umbi akar, maupun induksi akar dan pucuk adventif, grafting, dan lain sebagainya. Jadi ada yang memang secara alami bisa terjadi struktur khusus itu atau bisa dilakukan secara buatan. Tapi organnya organ somatik dan konsep totipotensi sel. Konsep totipotensial itu adalah setiap sel itu sebetulnya mempunyai perangkat yang lengkap untuk menjadi individu baru. Ya. Nah, jadi konsep totipotensial itu totipotensi sel itu juga yang sekarang ini lagi rame gitu ya di media sosial tentang ayam yang dibuat melalui kultur jaringan in vitro begitu ya, sehingga daging ayamnya tidak perlu memelihara ayam tapi cukup ya diambil bagian dari ayam hidup. Nah, ini juga jadi masalah bagi kita yang beragama Islam, kemudian tanam di kultur jaringan, kemudian dipanen dari situ langsung menjadi massa daging saja tanpa tulang. Itu totipotensi. Ya, totipotensi bisa dari satu sel bisa menjadi individu baru, dari satu sel bisa menjadi organ baru. Ya. Kalau tadi pada ayam itu hanya organ-organ baru saja, tidak menjadi individu baru, tidak menjadi seekor ayam di kultur in vitro gitu. Ya. Tetapi totipotensi sesungguhnya adalah bisa menjadi individu baru. Pada tanaman satu sel bisa menjadi individu baru, satu organ bisa menjadi individu baru, ada tunas adventif, ada akar adventif gitu ya, sehingga dia bisa menjadi lengkap. Itu yang pertama. Jadi perbanyakan dari organ somatik. Yang kedua, ini perbanyakan dari biji. Ya, bagian dari organ reproduktif tetapi somatik ya. Biasanya adalah mekanismenya apomiksis. Ya, baik itu apomiksis gametopitik apomiksis maupun sporopitik apomiksis. Ada dua tipe apomiksis. Ya. Nah, jadi ini kita menjelaskan apa yang tadi disampaikan bahwa seksual itu menggunakan benih, begitu aseksual itu dari satu tanaman, bisa dari daun, ya daun itu misalnya pada nenas itu bisa daun, cor bebek bisa daun, atau mahkota pada nenas, anakan pada pisang, runner, gitu, umbi, rhizome, anakan, dan biji apomiksis. Atau kita bisa secara buatan, stek gitu ya, stek cabang, stek daun, stek batang, stek akar. Yang terkini adalah kultur in vitro, kultur jaringan. Ya. Ada fusi protoplas, ya, kemudian sel itu bisa menjadi jaringan. Kemudian bisa juga dari dua tanaman. Kalau dari satu tanaman tadi seperti dari dua tanaman ada sambung, ada okulasi. Jadi kita sebut dengan batang bawah, ada sebut dengan batang atas. Ini juga perlu saya kira menjadi perhatian kita dalam kegiatan pemulihan. Kalau dia berupa sambung atau okulasi, maka di negara-negara maju itu juga perlu untuk mengidentifikasi batang mana yang bagus, yang cocok dengan batang atas. Sehingga kalau di Jepang, di beberapa negara lain itu dilepas juga batang bawah. Kalau kita sangat jarang melepas batang bawah, kita selalu melepas batang atasnya yang akan dijadikan
sebagai batang atas penyambung di atasnya. Batang bawah biasanya biji-biji sapuan, biji apa saja. Padahal sesungguhnya ada kompatibilitas antara batang bawah dan batang atas, sehingga perlu juga untuk mencari yang tingkat kompatibilitasnya tinggi antara keduanya. Sehingga memang dilepas untuk batang bawah, khusus untuk batang atas tertentu, misalnya seperti itu. Ini contoh perbanyakan vegetatif. Jadi misalnya batang bawahnya ini sudah jelas, lalu batang atasnya ini bisa ditambal dengan yang lain, bisa digunakan yang lain. Ya. Atau ini ya pada buah naga itu ini sambung ya atas. Ya. Ini biasanya pada durian ya, tapi nggak tahu ini batang apa. Perlu untuk menggunakan lebih dari satu batang bawah. Durian bawor itu 3 atau 4 batang bawah, sehingga pertumbuhannya menjadi cepat, produktivitasnya bagus, buahnya menjadi besar-besar seperti itu. Jadi bisa juga kebiakan vegetatif meningkatkan kualitas hasil. Ya. Atau biji apomixis. Biji apomixis bisa diplospori atau apospori. Saya kira di Dasgron ini sudah disampaikan juga bagaimana munculnya apomixis ya, embrio yang diploid. Ini apomixis contoh kasusnya pada manggis ya, bagaimana manggis itu meskipun biji ya diperbanyak dengan biji, itu ternyata biji itu adalah bagian dari vegetatif ya. Jadi kalau dipotong bijinya 2 potong itu masih tetap akan berkembang, masih tetap akan tumbuh. Lalu melalui pendekatan budidaya, perbanyakan vegetatif dioptimalkan untuk mendapatkan keuntungan ya dari segi produksi, produktivitas dan kualitas saya sampaikan tadi. Apa saja keuntungan perbanyakan vegetatif? Yang pertama adalah kita sudah diskusikan, dia memiliki sifat genetik yang identik dengan induknya karena pembelahannya adalah mitosis. Jadi sama persis dengan induknya. Sehingga kalau kita ingin mempertahankan fenotip induknya kepada turunannya, alternatifnya adalah perbanyakan vegetatif. Kalau dia bisa perbanyak vegetatif, sebagian ada tanaman yang tidak bisa diperbanyak secara vegetatif, sehingga kita harus bagaimana cara memurnikan agar biji itu sama dengan induknya. Kemudian mampu merangkap heterosis. Jadi kalau A disilang B ada heterosisnya, bagus, anaknya lebih bagus daripada kedua tetuanya, dan anaknya bisa diperbanyak secara vegetatif, maka karakteristik dari heterosis yang kita diskusikan minggu lalu itu masih tetap ada ketika diperbanyak secara vegetatif. Agak berbeda dengan biji. Kalau biji itu untuk merangkap heterosisnya, A dan B harus disilangkan ulang terus-menerus. Jadi untuk menghasilkan F1 harus silangan A dan B. Ya, baru heterosisnya akan muncul. Kemudian memperpendek fase vegetatif. Kita tahu bahwa kalau diperbanyak secara genetik untuk tanaman tertentu bisa sampai 10 tahun baru berbunga atau berbuah. Ya, durian misalnya. Ya. Sementara kalau diperbanyak secara vegetatif 3 tahun, 4 tahun sudah mulai berbuah. Ya. Kemudian dapat meremajakan atau memperbaiki sifat satu tanaman secara langsung, sambungan okulasi. Jadi kalau misalnya tanaman itu sudah tua begitu, bagian atasnya tinggal dipotong, direbahkan, lalu kemudian disambung dengan yang lebih baik tanpa membongkar tanaman, sehingga ini akan lebih cepat, proses produksinya akan lebih cepat lagi dibandingkan dengan kalau kita mengokulasi, menyambung dari bibit yang masih kecil ya. Atau kalau di beberapa tempat ini Anda saya kira pernah lihat juga video dari berbagai spesies tanaman ya, diokulasikan, disambungkan dengan tanaman itu, sehingga satu tanaman bisa 20 sampai 30 jenis yang disambungkan dengan situ, macam-macam buah gitu, tanaman buah yang khususnya. Ya itu bisa. Namun demikian ada kelemahan untuk perbanyakan vegetatif. Biasanya kalau misalnya ada penyakit pada induknya itu akan ikut ya, virus misalnya, contoh kentang, kemudian jeruk CPPD itu kalau berbanyak secara vegetatif akan turun, akan waris, sehingga harus dibersihkan dulu baru diperbanyak. Biasanya dibersihkan melalui kultur jaringan. Ya. Kadang terjadi perubahan tidak diinginkan, epigenetik maupun genetik. Kalau ada mutasi di sana,
Di tebu biasanya kadang-kadang ada mutasi, kemudian akan terlestarikan mutasi itu. Kalau bagian mutasi itu ternyata terekspresi, maka akan terjadi perbedaan. Begitu. Ya. Yang berikutnya kadang-kadang turun vigor tanaman. Jadi pembiakan vegetatif itu menurut Prof. Lipi almarhumah itu hanya bisa dilakukan 5 generasi. Dari tetua perbanyakan vegetatif sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan dengan perbanyakan sudah yang kelima, maka vigor tanaman akan turun karena telomer sudah memendek. Setiap kali ada perbanyakan vegetatif itu ada beresiko pada pemendekan telomer, sehingga tanaman akan menjadi berkurang daya survivalnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Apakah masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Ya, oke. Ya, saya lanjut kalau saya belum ada pertanyaan. Nah, berdasarkan tipe perbanyakan, tipenya ya, ada yang disebut dengan tanaman membiak vegetatif obligat, ada yang disebut dengan tanaman membiak vegetatif fakultatif. Tanaman membiak vegetatif obligat, ya, tanaman yang terkininya itu hanya bisa berbanyak secara aseksual. Hanya vegetatif saja, tidak menghasilkan biji. Karena organ seksualnya sama sekali tidak berfungsi. Pisang misalnya, karena tidak menghasilkan polen, maka perbanyakan hanya bisa dilakukan secara vegetatif. Manggis, ya, manggis juga demikian. Ada beberapa tanaman, misalnya kunyit, jahe, ya, itu juga tidak ada bijinya, ya, sehingga perbanyakan vegetatif. Itu namanya vegetatif obligat. Ya. Ada juga tanaman vegetatif fakultatif, masih mampu melakukan perbanyakan secara seksual, tetapi sistem perbanyakan aseksual menjadi lebih baik karena berbagai alasan. Misalnya nanas itu membiak dengan Saker, Slip, dan Crown karena mengalami self incompatibility, ya, ketidakserasian sendiri, sehingga bijinya tidak dihasilkan kalau terjadi selfing. Maka dengan daun atau dengan anakan atau dengan mahkota itu akan lebih mudah. Mangga misalnya karena alasan budidaya, dia lebih seragam, kemudian berbuah lebih cepat, maka diperbanyak secara vegetatif. Padahal bijinya bisa tumbuh. Ya, biji mangga bisa tumbuh, biji durian bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya untuk keperluan budidaya, perbanyakan vegetatif jadi lebih baik. Nah, dari dua inilah maka pemuliaan untuk tanaman membiak vegetatif itu dikelompokkan. Jadi ada pemuliaan tanaman membiak vegetatif obligat, ada pemuliaan tanaman yang membiak vegetatif fakultatif. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemuliaan tanaman yang membiak vegetatif obligat. Pada kelompok ini pembentukan keragaman tidak dapat dilakukan melalui hibridisasi seperti yang saya sampaikan tadi, karena tidak ada polen, tidak ada biji. Biji ada tapi vegetatif tadi pada manggis, ya. Kalau pada pisang memang betul-betul tidak berbiji. Untuk pisang yang tidak berbiji, ya. Kalau pisang berbiji, misalnya pisang diploid atau pisang tetraploid bisa, ya. Pisang yang tidak berbiji tidak bisa. Sehingga pendekatan konvensional itu tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, maka pengembangan varietasnya bisa kita lakukan melalui seleksi dari proses alam, karena ada mutasi alami misalnya. Atau mengulang proses pembentukannya, mengulang proses manggis misalnya. Manggis itu dibentuk dari apa dengan apa sih? Kalau kita kawinkan lagi, karena prosesnya itu ribuan tahun yang lalu, kita ulang lagi, mungkin akan mendapatkan keragaman baru. Mutasi di sini mutasi buatan. Ya. Jadi diinduksi menggunakan kimia maupun mutasi fisik, ya, muncul keragaman baru. Fusi protoplas ini adalah hibridisasi somatik yang menggabungkan sel-sel secara vegetatif mengikuti mekanisme gamet, pembentukan gamet dan penggabungan gamet. Ya. Jadi pembuahan ya mengikuti mekanisme pembuahan, tapi ini secara somatik. Jadi sel-sel somatik difusikan, digabungkan. Ploidisasi itu ploidinya ditambah, ya. Genomnya ditambah menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya.
Atau yang terkini adalah transfer gen. Transfer gen, rekayasa genetika, atau juga genome editing. Genome editing juga saya kira ada yang terkelompok rekayasa genetika, ada yang tidak. Jadi genome editing saya kira lebih baru daripada transfer gen. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah seleksi alam, bahwa apabila keragaman genetik masih cukup ada, ya, maka upaya pertama adalah seleksi terhadap berbagai klon yang ada karena ada mutasi secara alami. Ya. Jadi misalnya tiba-tiba muncullah durian pelangi. Muncullah durian tanpa duri. Muncullah rambutan tanpa rambut, rambutan tanpa biji. Ya. Atau jeruk tanpa biji, begitu ya. Ada beberapa tanaman yang memang tidak, dia homogen secara genetik, tetapi misalnya saja kita tahu bahwa manggis itu berbanyak secara vegetatif, harusnya sama dari Sabang sampai Merauke manggis. Buktinya ada manggis-manggis lokal, ya. Jawa Barat ada varietas manggisnya, Sumatera ada varietas manggisnya. Artinya ada perubahan secara genetik menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Manggis Malinau itu besar, misalnya sebesar bola, ya. Nah, jadi masih memungkinkan untuk menghasilkan keragaman baru karena akibat dari mutasi secara alami dan adaptasi terhadap lingkungan. Yang berikutnya adalah mengulang proses pembentukan awal. Ini misalnya Garcinia mangostana diduga allotetraploid hasil persilangan Garcinia celebica dengan Garcinia malacensis. Ini spesies-spesies liarnya. Ya, muncullah Garcinia mangostana. Sehingga perlu diulang lagi persilangan itu antara Garcinia celebica dengan malacensis. Apakah ada apomixis lagi atau tidak? Nah, ini belum tahu. Atau pisang Musa acuminata dengan Musa balbisiana, diulang lagi. Pisang tetraploid dengan pisang diploid, jadilah triploid, pisang tanpa biji dan seterusnya. Nah, yang sering dilakukan juga adalah yang umum dilakukan mutasi, ya, variasi soma klonal itu adalah bagian mutasi, menggunakan kultur jaringan, kemudian dikulturkan secara berulang-ulang atau didera dengan zat pengatur tumbuh tertentu sehingga proses pembelahannya sangat cepat, sehingga karena cepatnya itu ada kekeliruan dalam pembelahan, maka muncullah variasi soma klonal. Ya. Jadi pada variasi soma klonal dikenal istilah dogma, makin muda explant makin tinggi peluang terjadinya perubahan genetik. Makin tinggi tingkat subkultur, makin tinggi peluang perubahan genetik. Jadi kalau kita ingin banyak berubah, maka gunakan yang explant yang masih muda dan subkultur berkali-kali. Kemudian mutasi radiasi. Ini sering digunakan sinergama, ya, pada embrio, pada kalus, pada sel tunggal atau pada bagian-bagian vegetatif lain, ya, baik akut maupun kronis, gitu ya. Kemudian ada, ya, perbedaan setelah itu. Ya, pada buah-buahan misalnya radiasi kronis banyak menunjukkan keberhasilan. Atau mutasi kimia dengan EMS, etil metil sulfonat. Ini biasanya untuk karakter-karakter kuantitatif, ya, yang banyak gen mengendalikan sehingga tidak banyak perubahan, tetapi kita harapkan hanya beberapa gen saja, karena kalau banyak berubah karakter-karakter yang lain akan terpengaruh. Ya, mutasi kimia itu biasanya hanya merubah 1-2 gen karena kita perlunya hanya 1-2 karakter saja. Atau mutasi yang diikuti dengan seleksi in vitro, ada juga seperti itu. Ini contohnya, sukses story-nya bagaimana mutasi radiasi pada manggis. Ini ada yang potensi untuk menghasilkan manggis yang pertumbuhannya cepat. Manggis itu kan terkenal dengan lambat, ya, alun-alun asal kelakon, berbuah 10 tahun gitu ya. Tapi diseleksi adanya mutasi radiasi, muncullah manggis yang pertumbuhannya cepat dibandingkan yang lain. Atau ini variasi mahkota pada nenas tanpa mahkota. Ya. Ini enak, mudah dalam pengangkutan jadinya karena mahkotanya tidak ada, ya, sehingga packagingnya mudah. Ya, kalau mahkotanya dilepas ada kemungkinan dia busuk, sehingga kalau memang ada genetik yang tanpa mahkota itu sangat baik. Ya. Jadi ada variasi maklonal itu.
Kemudian ada mutasi dan seleksi ini pada pisang untuk ketahanan terhadap Fusarium oxysporum ya. Kalau diradiasi kemudian diselasi dengan asam pusarat. Biasanya Fusarium itu menghasilkan asam pusarat, sehingga asam pusaratnya kita gunakan untuk mendera, untuk membuat lingkungan seleksi pada pisang sehingga ada yang pisang yang tahan terhadap Fusarium tersebut. Kemudian fusi protoplas, ini upaya untuk menghilangkan secara somatik ya menggunakan in vitro ya, yang bagian persilangan antar genetik spesies tidak bisa dilakukan secara konvensional dengan melibatkan organ sel tertentu ya. Memang masalahnya muncul kalau terjadinya hibrid, bukan fusi inti ya, jadi somatiknya yang gabung tapi intinya tidak misalnya. Kemudian ploidisasi tadi saya katakan untuk tanaman-tanaman yang ingin fenotipnya lebih baik, lebih besar ya. Jadi misalnya tanaman hias misalnya, atau tanaman yang dipanen umbinya misalnya kentang itu kalau tidak dalam keadaan tetraploid umbinya kecil sehingga harus digandakan kromosomnya. Bunga juga ada bunga-bunga yang ukurannya besar itu karena ada penggandaan kromosom. Karena terjadi peningkatan ukuran sel sehingga produk yang lebih besar, tetapi fertilitasnya menjadi turun sehingga cocok untuk tanaman yang tidak diambil bijinya. Ya. Hasil tidak cocok untuk tanaman yang diambil bijinya. Gitu. Kemudian transfer gen, saya kira yang terbaru adalah transfer gen, memindahkan gen sifat baru ke genom varietas yang diinginkan. Nah, tantangannya adalah ketersediaan gen, kemudian mentransfer gennya bagaimana, jumlah kopi dan regenerasi sel transgenik. Ada pertanyaan? Sebelum saya dijelaskan lebih detail tentang ketiga metode ini. Boleh Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan Mas. Terkait tadi Pak, salah satu untuk pemulihan vegetatif obligat ini kan melalui seleksi alam ya Pak? Yes. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan sudah ditemukan suatu tanaman dengan keunggulan tertentu di wilayah tertentu, berarti kalau misalkan tanaman tersebut ditanam di tempat lain, itu apakah akan merubah sifat tanaman itu tersendiri atau gimana ya Pak? Kayak misalkan tadi contohnya kalau nggak salah Bapak bilang ada durian pelangi gitu. Katakanlah ditemukan di suatu wilayah A. Nah, kalau misalkan itu ditanam di wilayah B, itu bakalan tetap jadi durian pelangi atau enggak ya Pak? Bagus, saya kira pertanyaannya ya. Nah, terkadang mutasi itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan karena bercekaman, dia tahan terhadap kekeringan misalnya. Sehingga kalau ditanam di tempat lain yang basah, mungkin dia tidak cocok. Itu saya kira sulit untuk ditanam tempat lain. Tetapi perubahan itu bisa saja insidental karena kondisional, bukan karena deraan lingkungan, misalnya durian pelangi atau durian tapaduri. Nah, durian tapaduri ditemukan di Nusa Tenggara Barat, satu pohon di kemiringan 45 derajat, itu terselamatkan karena ada petani yang menghubungi dinas, lalu dinas menghubungi Mekarsari, lalu dilepaslah durian sigundul namanya. Itu ditanam di lokasi yang lain, tetap gundul dia, tetap tidak ada bijinya, sehingga berarti kan tidak ada hubungannya dengan lingkungan di sana. Ya, jadi beberapa karakter yang muncul itu baik insidental saja mutasinya. Ya, lalu dia muncul seperti itu. Ya, bukan karena adaptasi terhadap lingkungan. Ya. Untuk yang adaptasi terhadap lingkungan, misalnya cekaman kekeringan, cekaman kebasahan, dan lain sebagainya, dia berubah dan beradaptasi pada lingkungan itu, maka memang belum tentu cocok di lokasi-lokasi yang lain. Itu kira-kira Mas Aki ya. Terima kasih atas pertanyaan. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mbak Denisa. Kan tadi pisang itu salah satu contoh tanaman vegetatif obligat ya Pak. Ya, betul. Kalau misalnya pisang itu hidup di lingkungan, maksudnya di alam bebas gitu tanpa gangguan manusia, kira-kira gimana Pak cara perbanyakannya itu? Bagus saya kira pertanyaannya Mbak Denisa ya. Pisang itu terjadi persilangan ribuan tahun yang lalu. Ya. Saya tidak tahu apa 10.000 atau 2.000, saya itu membuktikannya ya. Nah, tapi pisang itu terjadi secara alami, persilangan secara alami, lalu muncullah individu
saya yakin pada saat awal-awal individunya akan mati, tidak bisa survive karena tidak ada bijinya. Ya, kemudian secara alami dia muncul ini anakan gitu, muncul perbanyakan secara alami dengan anakan. Nah, jadi yang kita jumpai sekarang sebetulnya dia sudah mengalami daya survival yang sangat tinggi sehingga tanpa sentuhan manusia dia berbanyak terus. Ya, ada anakan tumbuh lagi, bisa anakan lagi terus saja seperti itu. Nah, jadi secara alami memang sudah seperti itu, kita jumpai di alam sudah ada yang seperti itu lalu kita perbanyak begitu. Jadi tidak ada masalah karena memang sudah ribuan tahun dia memang seperti itu polanya. Secara alami dia bisa berbanyak diri sendiri begitu. Ya. Itu kira-kira Mbak Denisa. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Ada lagi yang lain? Kita lanjut penjelasannya. Ini fusi protoplas. Upaya menghilangkan sel somatik secara in vitro ya bagi persilangan antar genotip spesies tidak bisa dilakukan secara konvensional. Tentu dengan melibatkan organ sel tertentu. Ya. Misalnya ini antara A dengan B yang kuning dengan orange. Difusikan. Kalau difusikan berarti ini kan ada kloroplas, ada mitokondria, ada inti. 3 gen ini sebetulnya 3 genom. Nah, kalau difusikan 4-4-nya gabung semua. Kloroplasnya bertambah, mitokondrianya bertambah, intinya juga bertambah. Tetapi lalu pada perkembangannya bisa terjadi macam-macam. Ada yang intinya tidak bertambah, tapi kloroplasnya dan mitokondrianya berasal dari kalau kita bilang jantan juga enggak gini ya, di sebelahnya. Jadi berasal dari yang orange. Ini orange-nya adalah kloroplas dan mitokondria, intinya berasal dari yang kuning. Atau intinya dari orange dan kuning, kloroplas mitokondria dari orange. Atau kloroplas dan mitokondrianya dari kuning, intinya kuning dan orange. Atau seperti ini, intinya dari yang orange, kloroplasnya dari yang kuning, mitokondrianya dari yang orange. Jadi bisa bisa hibrid, bisa hibrid. Hibrid itu ada intinya gabung, hibrid itu sitoplasmanya yang gabung atau berubah, begitu. Nah ini terjadi bisa dilakukan pada tanaman-tanaman saya kira ya, tanaman saya kira Pak WR2 itu waktu Rektor 2 itu pada berbagai spesies kentang itu sudah melakukan ya. Memang masih agak sulit kalau antar famili, apalagi antar kingdom ya, pernah dilakukan misalnya antara kodok dengan wortel, sehingga kalau wortelnya sudah siap panen bunyi gitu misalnya, atau kodoknya berwarna seperti wortel. Nah, karena mekanisme pembelahan selnya berbeda keduanya sehingga sel-sel kodoknya tertinggal. Biasanya tanaman itu siklus pembelahan selnya lebih cepat dibandingkan dengan hewan, sehingga dia tertinggal. Kita berharap ada kromosom kodok masuk ke dalam wortel misalnya seperti itu. Ya, sehingga biasanya ini pada tanaman-tanaman. Jadi misalnya ini apa ini ya? Ini misalnya jeruk dengan pir. Bisa ya, pir rasa jeruk atau jeruk rasa pir misalnya. Berikutnya adalah polarisasi. Memang tadi cocok untuk yang membiak vegetatif. Ya, cocok yang dipanen bagian vegetatif. Tidak cocok untuk semangka tanpa biji ini hanya sebagai tetua saja kalau semangka tanpa biji. Kalau perbanyak secara vegetatif misalnya ploidi pada kentang, ploidi pada tebu, ya, ploidi pada stroberi, ya, itu semua ploidi ya, ploidinya tinggi ya. Apalagi yang ploidinya tinggi ya, yang secara vegetatif ya. Bagian vegetatifnya yang dipanen. Jadi kalau kita berharap biji kedelai besar kita ploidikan, maka ini akan sulit karena vegetativitasnya rendah. Bijinya besar sebesar jempol, tapi kalau cuma satu biji satu tanaman kan tidak produktif juga gitu ya. Itu kendalanya. Ini contohnya ya pada stroberi menjadi 8X ya, 8X. 2X menjadi 8X, ini indikatornya biasanya ada stomatanya tidak banyak tapi besar-besar ya. Besar-besar stomatanya, dan kemudian ini stroberi itu adalah 8X. Kemudian pisang juga ya, pisang yang ploidinya lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan ploid ya.
semangka juga karena itu. Kemudian yang terakhir ini adalah transfer gen, memindahkan gen-gen tertentu dari semua sumber daya gen yang ada. Bisa dari tanaman ke tanaman, bisa dari hewan ke tanaman, bisa ke virus ke tanaman, bisa bakteri ke tanaman, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi transformasi genetik itu kalau misalnya gennya berasal dari asing, ya, ditransferkan, gitu ya. Nah, ini saya kira keniscayaan untuk masa depan bagaimana kita memodifikasi tanaman melalui transformasi genetik. Ini ya diinduksikan, kita masih menggunakan ini apa namanya agrobakterium untuk menginfeksikan, memasukkan gen itu ke dalam tanaman. Misalnya pisang yang sudah pernah dicari coba adalah mengandung pisang itu vaksin polio. Jadi kalau kita makan pisang berarti sudah otomatis dia akan memperkuat diri untuk serangan terhadap virus polio. Itu saya kira yang membiak secara vegetatif obligat. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Yang berikutnya adalah membiak vegetatif fakultatif. Nah, ini karena persilangan konvensional bisa dilakukan, maka keragaman yang dibuat itu dilakukan melalui konvensional. Sehingga adanya heterosis, dan kemudian F1-nya itu yang diseleksi, ya, F1 diseleksi di sini ya. Kemudian hasil seleksi itu diperbanyak secara vegetatif. Bisa persilangan antar spesies, misalnya antara nangka dengan cempedak, jadilah nangkadak. Itu sudah dilakukan, ya. Cempedak dengan nangka, misalnya. Cempedak dengan nangka apa ya? Kalau nangka dengan cempedak, nangkadak. Cempedak dengan nangka jadi apa namanya? Nah, jadi persilangan antara dua individu, kemudian anak-anaknya diseleksi di F1, mana yang unggul itu yang menjadi klon baru, menjadi varietas baru tadi. Ya, misalnya antar mangga, mangganya bakalan arum manis ya, mangga arum manis kita tingkatkan performnya, ya, dengan menyisipkan warna tertentu, ya. Jadilah macam-macam mangga ini. Oh, ini menarik itu yang warnanya merah itu yang sangat diminati ya. Merah merona gitu ya. Rasanya manis, luarnya merah. Itu top gitu ya. Sudah ada ya varietasnya ya. Bisa dicari di Google. Itu contoh kasus pada mangga. Pada yang lainnya adalah anggrek. Anggrek itu biasa diperbanyak dengan anakan. Jarang membentuk biji ya. Karena halangan fisik ya, penyerbukan dan bijinya tidak punya endosperm, sehingga kalau ini tidak berkecambah ya. Kalau ditanam begitu saja tidak berkecambah. Maka cara persilangannya adalah dibantu, kemudian dihasilkan biji, lalu dikulturkan secara in vitro karena dia tidak punya endosperm, tidak punya cadangan makanan, harus dibantu. Genotipe unggulnya diperbanyak secara anakan, perbanyak vegetatif. Itu pemulihan anggrek. Pemulihan kentang. Kentang itu biasa diperbanyak dengan umbi. Bijinya yang disebut dengan true potato seed terbentuk pada kondisi tertentu saja. Maka pemulihan tidak dapat dilakukan langsung karena kentang termasuk poliploid, tetraploid. Kalau kita langsung pemulihan di situ, bijinya tidak ada, sedikit sekali, kemudian akan ada masalah karena dia ploidinya tinggi. Maka diturunkan dulu pada ploidinya menjadi diploid. Biasanya atau biasanya dilakukan dengan menyilangkan dengan Solanum poreza. Solanum poreza itu mengawinkan tapi tidak membuahi gitu, sehingga yang tadinya kentangnya tetraploid disilangkan Solanum poreza menjadi kentang diploid. Ploidinya diturunkan atau kultur haploid juga bisa, ya. Dapatlah yang sesuai dengan keinginan baru digandakan kromosomnya menggunakan collision. Itu kentang. Nanas itu berbanyak secara vegetatif karena ada self incompatibility, sehingga kalau ingin mendapatkan nanas baru harus silangkan antar nanas yang berbeda kelompoknya. Kelompoknya kan ada tipe Queen, ada tipe Cayenne. Tipe Queen itu nanas Palembang, manis, warnanya kuning, ya, tapi agak gatel. Ya. Nah,
Nasi Palembang itu kalau Anda masuk kebun nanas itu nancep-nancep durinya gatel ya. Sementara nanas Subang itu tidak berduri dia. Jadi kita tidak akan gatel masuk ke perkebunan nanas. Ukuran buahnya simetris dari bawah ke atas, tapi kemanisnya tidak terlalu tinggi dan agak pucat dia warnanya. Sehingga kalau kita ingin melakukan pemulihan, silakan nanas Palembang, nanas Cayenne dengan Queen. Ya. Nah, karena beda kelompok itu tidak ada mekanisme incompatibility-nya, tidak ada karena beda S-nya beda. Alel S-nya berbeda. Jadi semi compatibility dikendalikan oleh alel S tertentu. S1 dengan S2 mau dia kawin. Bijinya dikecambahkan di lapangan, kemudian genotipe unggul diperbanyak secara vegetatif. Ya, biasanya genotipe unggul itu akan diperoleh secara vegetatif berikutnya. Kentang juga begitu. Kentang itu silakan kentang diploid, kentang tetraploid jadi biji. Bijinya nanti ditanam, kemudian dievaluasi setelah diperbanyak secara vegetatif. Karena kalau dari biji itu umbinya kecil-kecil, perbanyak dulu secara vegetatif akan kelihatan potensi umbinya. Nah, IPB sudah menghasilkan nanas PK1 namanya. Pasir kuda 1, silangan sama Queen dengan Cayenne. Rasanya manis tapi tidak berduri. Saya kira itu bahasan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak Arinda. Saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan secara alami semua buah itu kan ada bijinya. Nah, kalau bijinya itu hilang, itu udah diutak-atik sama manusia. Apakah itu benar, Pak? Lalu untuk pertanyaannya lagi, untuk pisang itu kan banyak yang tidak ada bijinya. Yang ada bijinya itu sedikit. Itu kenapa bisa terjadi, Pak? Populasi yang jenis-jenis yang tidak ada bijinya itu lebih banyak daripada yang ada bijinya. Terima kasih, Pak. Baik, bagus saya kira pertanyaannya ya. Saya kira tidak terlalu betul juga kalau ditak-atik menjadi tanpa biji seperti semangka. Tidak selalu begitu. Ya, jadi secara alami pisang tanpa biji kan alami itu, tidak diotak-atik oleh manusia. Ya, rambutan tanpa biji tiba-tiba muncul, nggak ada yang otak-atik. Nah, ketika sudah ada seperti itu kita perbanyak, gitu ya. Yang diotak-atik itu hanyalah semangka tetraploid, silangkan semangka diploid, jadilah semangka tanpa biji, begitu. Ya, jadi secara alami pun bisa muncul tanpa biji itu, ya, bisa muncul tanpa biji itu karena proses persilangan secara alami. Pisang, tadi saya langsung masuk pisang. Nah, pisang tanpa biji itu terjadi persilangan antara pisang tetraploid dengan pisang diploid. Pisang tetraploid itu adalah hasil penggandaan secara alami dari pisang diploid. Jadi pisang diploid mengganda menjadi tetraploid 4X, kemudian terjadi persilangan dengan pisang diploidnya, sehingga muncullah pisang triploid. Pisang triploid ini yang tidak berbiji. Mengapa banyak pisang triploid yang di pasaran di mana-mana? Karena kita yang minta. Ya. Mau nggak kita makan yang pisang berbiji? Mau kalau jadikan itu ya, rujak gitu ya. Rujak apa itu rujak bebek itu kan pisang berbiji itu. Jadi karena keinginan kita yang menginginkan itu sehingga budidayanya paling banyak pisang tanpa biji. Ya. Pisang berbiji secara alami dia tumbuh-tumbuh aja di mana-mana itu. Bisa itu karena pisang berbiji biasanya dimakan oleh burung, lalu kemudian dia buang kotoran di mana-mana, tumbuh saja. Dulu waktu saya kecil, terus saya nanam pisang 1,5 hektar gitu ya, SMP, itu tiba-tiba ada pisang kecil, saya biarkan saja. Kenapa pisang ini ada? Saya belum tahu itu apa informasinya. Tiba-tiba pisangnya cepat sekali besar karena dia ada biji, cepat sekali besar. Ternyata pisang berbiji. Saya tidak tahu juga ilmunya kan, karena masih kecil. Karena saya biarin aja gitu. Ya, saya waktu kecil sudah diberi lahan 1,5 hektar ya bertanam, jadi saya nanam pisang. Nah, pisang yang bijinya tadi, pisang yang tiba-tiba muncul yang 4 daun saya udah tahu ini kok daun kayak daun pisang, saya biarkan saja kayak mana nanti hasilnya. Ternyata pisangnya berbiji. Nah, pisang diploid itu adalah cikal bakal tetua dari pisang triploid itu. Tetapi karena tidak komersial, tidak banyak yang menggunakannya,
hanya pada tempat tertentu saja pisang berbiji itu. Dan kalau ditanam dari itu, pisang berbiji itu diploid akan berbiji lagi dan seterusnya. Gitu kira-kira. Ya Mbak? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Ada lagi yang lain? Silakan mau nanya apa saja silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Denisa lagi. Kan saya pernah baca itu ada yang namanya pisang biru yang dari Hawa ya. Itu terciptanya itu proses alami atau proses atau ada campur tangan manusia ya, Pak? Terima kasih. Saya belum mendengar kalau itu adalah hasil rekayasa genetika dan hasil persilangan. Saya belum mendengar juga. Sehingga kemungkinan itu terjadi secara alami. Jadi pisang-pisang lokal itu ada pisang warna ungu kulitnya. Rasanya agak asam ya. Saya pernah mencicipi. Ya, jadi kulitnya ungu, menarik gitu ya. Tapi rasanya agak asam. Bagaimana cara kita melakukan kegiatan pemulihan? Karena dia tidak bisa berbiji, tidak ada polennya, itu termasuk pisang triploid. Ya, saya lihat yang tidak ada bijinya. Itu kita perlakukan sebagai tanaman yang membiak vegetatif obligat, mutasikan, kemudian nggak tahu apakah bisa ditelusuri dari mana tetua asalnya begitu ya. Rekayasa genetika saya kira yang terakhir. Penggandaan kromosom ada kemungkinan dia berbeda menjadi ukurannya besar, misalnya buahnya. Tapi rasa asamnya bagaimana ya? Belum berubah nggak gitu ya. Itu saya kira Mbak Denisa ya. Izin nanya satu lagi ya. Ya, silakan. Kan ini sekarang kan banyak ya buah yang sudah melalui banyak persilangan gitu. Nah, kita bisa nggak sih misalnya nih kita ingin menemukan tetua yang benar-benar tetua banget itu dari mangga gitu misalnya. Benar-benar itu menemukan tetua yang pertama kali ada di bumi gitu, Pak. Bisa nggak sih? Ya, itu tadi saya katakan, misalnya tadi pada kasus manggis, maka ternyata ada tetua yang terbentuk manggis itu ribuan tahun lalu tuh manggis itu terbentuk dari apa? Bisa ketemu, ya. Jadi misalnya tadi itu biasanya kalau kita ingin mencari asal muasal dari tanaman itu papilop ya, dalam ilmu pemulihan itu kan papilop yang memetakkan asal muasal tanaman itu. Spesies-spesies asal, spesies-spesies awal, dan spesies-spesies liarnya itu berada pada center of origin, asal muasal tanaman. Ya, jadi kalau banyak spesies di sana, kemudian itu kemungkinan bisa ditelusuri di center of origin untuk mempelajari kira-kira tetua aslinya sekali itu dari mana. Nah, akan ada mekanisme evolusinya seperti apa. Misalnya jagung saja. Jagung itu ditelusuri kan ternyata dari teosinte kan, yang cabangnya banyak, tongkolnya kecil, tongkolnya di ujung, gitu ya. Muncullah evolusi seperti jagung yang sekarang, besar tongkolnya tidak bercabang dan lain sebagainya. Itu bisa ditelusuri dengan ilmu pengetahuan sekarang, itu bisa ditelusuri asal muasal dari tanaman itu. Yang juga sering terjadi pada Brassica. Brassica itu kan macam-macam, Brassica oleracea segala macam. Ternyata asal muasal dari Brassica yang satu itu dari Brassica yang lain, itu bisa ditelusuri dengan teknologi yang sekarang. Atau sesungguhnya bisa kita telusuri juga mengapa muncul ini. Misalnya tetua-tetuanya sebetulnya dari pegunungan, tetua jantannya. Tetua betinanya dari pantai. Lalu mereka bertemu. Kayak asam di gunung, garam di laut itu namanya. Ketemu dalam periuk ya. Nah, jadi ketemu di tengah. Nah, posisi yang di tengah itu adalah gabungan dari atas dan bawah gitu. Gabungan dari tanaman adaptasi di pegunungan dan tanaman adaptasi di pantai. Jadi dengan teknologi marker molekuler DNA sekarang hal semacam itu bisa dilakukan. Itu kira-kira Mbak Denisa. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Maka ke depan barangkali center of origin-nya barangkali bisa berubah juga. Kalau misalnya kita di Indonesia kita bisa ajukan argumen, oh ternyata komoditas-komoditas sebetulnya banyak loh asalnya Indonesia gitu ya. Gitu. Nah, kita harus ajukan dengan pembuktian-pembuktian tadi gitu ya. Kita tuh mengikuti fenomena manusia juga di Indonesia itu. Tanaman-tanaman di Indonesia itu banyak kan campuran dari berbagai macam ya, sama dengan orangnya ya, campuran dari berbagai macam ras ya. Pertemuan Indonesia itu kan pertemuan dari berbagai benua dan lain sebagainya, sehingga tanamannya campuran dari berbagai. Sehingga kalau kita telusuri meskipun kita center of diversity, pusat keragaman ini sekunder, pusat keragaman dunia, kita nomor 2 setelah Brazil.
Tapi jarang sekali tanaman itu berasal dari Indonesia. Pala misalnya bahasa Indonesia. Pisang ya bahasa Indonesia, saya lupa. Durian ya, durio ya bahasa Indonesia. Tapi sedikit sekali dibandingkan dengan ini. Jadi ke depan barangkali bisa kita telusuri bahwa berbagai komoditas sesungguhnya berasal dari Indonesia. Itu saya kira Mbak Denisa. Yang lain, kalau ada lagi? Biasanya salah satu ciri bahwa dia berasal center of origin dan center of diversity, begitu ya, pusat keragaman, itu ya dari dan pemanfaatannya intens itu bisa dari nama gitu. Kalau nama lokalnya banyak berarti kemungkinan dia intens digunakan di sana, baik itu center of diversity atau center of origin. Nasi misalnya, itu namanya kan banyak ya, nasi itu. Nama nasi aja banyak, sego segala macam. Apalagi kalau ini yang belum dikupas itu namanya padi. Setelah dikupas jadi beras. Setelah dimasak jadi nasi. Ya. Terlalu banyak airnya jadi bubur. Bahasa Inggrisnya rice. Mau apapun juga tetap rice. Mau padi rice, mau beras rice, mau nasi rice juga, semua rice. Nah, gitu ya. Maka bisa ketahuan sebetulnya dari mana asal muasal padi dan pusat keragamannya ada di mana. Gandum misalnya. Kita semua gandum. Mau gandum roti, mau gandum mie, semua gandum. Ya. Tapi kalau di negara sana beda-beda nama gandum itu. Gandum itu beda-beda. Maka center of diversity-nya beda. Ya. Gitu. Cabai juga begitu ya, kita ada cengkeh, ada cengkeh dan sebagainya. Nah itu akan tertelusuri dari nama ya, kalau digunakan intens biasanya itu, dan pusat keragaman sekundernya dari situ, pusat keragaman primernya dari situ. Namanya macam-macam. Itu saya kira, kalau masih ada silakan, kalau sudah tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Hari ini tanggal 6, minggu depan sudah lebaran ya. Sudah tidak ada kuliah lagi ya. Ada mungkin nanti kuliah pengganti barangkali ya. Selamat berpuasa untuk hari ini dan selamat berlebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.